Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Login Hegara Hamar. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang dibuat oleh Bapak Hilman Nur, di mana judul daripada jurnal ini adalah penghapusan remisi bagi koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan. Korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau biasa kita sebut dengan extraordinary crime, karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantahkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Dengan adanya predikat luar biasa tersebut, maka muncul wacana untuk dilakukan penghapusan remisi bagi koruptor. Sehingga hal ini yang kemudian menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian artikel atau penelitian jurnal ini adalah penulis membatasi mengenai apakah penghapusan remisi bagi koruptor tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada atau justru malah bertentangan dengan hak asasi manusia. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian atau pembuatan jurnal ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penghapusan remisi terhadap koruptor tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan, khususnya pada pasal 14 ayat 1.1 yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Oleh karena itu, apabila pemerintah bermaksud memberikan efek jerah yang lebih kuat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka sebaiknya pemerintah mensinergikan dahulu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan remisi terhadap narapidana sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Pembahasan dalam jurnal ini juga menitik beratkan kepada mosi penghapusan remisi bagi koruptor dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan, di mana terdapat sejumlah pernyataan pro dan kontra terhadapnya. Namun sekali lagi, dalam jurnal ini akan diberikan alasan serta dasar hukum baik secara filosofis dan sosiologis mengapa hadirnya mosi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan, khususnya pasal 14 ayat 1.1 menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan the rule of law sangat menjunjung tinggi HAM yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, di antaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Maka konsekuensinya, pengakuan terhadap hak asasi manusia, Indonesia sendiri mengakui bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini berhak mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya tanpa terkecuali. Saya ulangi, tanpa terkecuali. Para pidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan harus diberikan dan dilindungi hak-hak asasinya. Dari sudut pandangan agama, kaum ulama mengatakan bahwa Tuhan pun memaafkan orang yang berdosa, yang betul-betul bertaubat. Maka manusia hendaknya juga mau diberi maaf kepada orang yang bersalah. Lebih-lebih kepada mereka yang betul-betul ingin menjadi warga masyarakat yang baik. Mengenai hal ini bukan digolongkan pro koruptor, tetapi berusaha mendudukan
pada peraturan hukum yang ada dan yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, saran dari penulis sebaiknya agar tidak terjadi polemik mengenai hal ini, maka perlu ada pembahasan atau revisi terhadap aturan hukum atau undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 ini, yang memberikan peluang akan haknya bagi setiap narapidana untuk mendapatkan remisi tanpa terkecuali para koruptor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.